eh, sudah pemaparannya begitu panjang tentang obat ya. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat teman-teman apoteker dari Kota Tangerang. Selamat pagi juga buat adik-adik semua dari SMKN 9 Tangerang dan SMA N13 Tangerang. Alhamdulillah ya, walaupun di muka bumi ini kita lagi dilanda dengan pandemi seperti ini, tapi kita masih tetap diberikan kesehatan sampai dengan hari ini dan detik ini, sehingga kita bisa berbagi ilmu, berbagi informasi pada hari ini. Tentunya acara ini dalam rangka memperingati Hari Farmasi Dunia, yaitu tanggal 25 September, dan kegiatan ini dari rangkuman video dari awal sampai akhir tadi, kakak-kakak apoteker yang ada di Tangerang ini memiliki harapan supaya adik-adik itu lebih cerdas, lebih cermat dalam menyikapi dan memperlakukan obat yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ya, sudah banyak bagaimana kita mudah sekali mendapatkan obat itu secara online. Dan tentunya buat kakak-kakak semua juga, kakak apotekernya ini memiliki tujuan dalam acara ini, yaitu bagaimana adik-adik tahu sejatinya apoteker itu apa, kemudian tugasnya seperti apa. Insya Allah akan kita bahas dalam acara ini. Demikian, lanjut pada apoteker Walid yang akan nanti memberikan paparan tentang edukasi kita pada hari ini. Silakan apoteker Walid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wiwi. Sebelumnya bukannya ada video edukasi dulu ya sebelum materi ini? Iya. Oke, adik-adik, sebelum saya memberikan materi dan sebelum saya kenalan, ada video edukasi dulu terkait dengan informasi obat ya. Ini dia videonya. Itu nih. Aduh, adik kita sabangi. Apa kan, Bang? Aduh, kubus gati gumini dud. Misi Covid win. Aduh, Pak, kali ugune jani dud. Jang bangke. Sing gawat ya. Covid tuh naba ada obat nih nawang. Dinguang nih radio nih. Terbukti mengobati virus COVID-19. Oh, mengobati Covid? Telah banyak menyembuhkan pasien COVID-19. Banyak pasien sembuh. Aman dan terpercaya. Tuh, aman ya. Adanya? Ini di Google ada obat Covid nih. Apa adanya nih? Oseltamivir, Clindamycin. Ini dalam beli online ini? Nah, catat mang obatnya mang. Aduh. Mbak, maju mbak. Ini ada obat anti corona nih. Gue belian di internet mbak. Beh, sekenan tuh ya? Obat apa tuh ya? Segan mbak. Obat tradisional nih online yang beli nih. Ini obat nih mari biter paketnya. Kan caranya minum nih ya? Untuk minum gen. Minum kayak Di iklannya 2 kali orang ini minum sehari. Sekan nih? Nah, itu mau di iklannya. Oh, nah cobain kan. Buat nyoba walu nena. Yan, Yakin mbak? aduh Yan, beduang wain mbok nian, basak sakit, sirah sakit, aduh kena covid ya nih mbok nian, kengken nih mbok Yan. Ija ada untuk covid mbak. Covid sih ada sih yang kita basah misi lempuyangan. Lah jadi dulu nih kapotek ngalubar sambil ngecek tensi. Ini nawang tensin boki menek tuh muka dembok lempuyangan. Dan.
Swastiastu, selamat siang. Saya Apoteker Aris. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Siang Mbak Apoteker, ini kakak saya perutnya sakit dan pusing-pusing. Sudah berapa lama Ibu gejalanya? Sudah 2 hari Bu. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu ada mengkonsumsi makanan atau obat atau yang lainnya mungkin Bu belakangan ini? Cuman minum obat COVID saja. Obat COVID? Ini Bu, buat jaga-jaga biar kakak saya jualan di pasar nggak kena COVID. Bapak Ibu, obat yang Bapak Ibu bawa ini termasuk ke dalam golongan obat keras. Saat Bapak Ibu mendapatkan obat, tolong diperhatikan. Apabila ada tanda merah dan ada tulisan K-nya, berarti obat ini harus didapatkan dengan resep dokter. Dan anjurannya pun harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Mengapa kita harus menghindari membeli obat dari sarana online? Karena Bapak Ibu jadinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tepat, dan benar. Apalagi dewasa ini, sangat banyak informasi yang beredar di media massa maupun media online. Bapak Ibu harus bisa memilah informasi-informasi tersebut. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi obat yang lebih lengkap, silahkan hubungi apoteker Anda. Oh. Terlebih lagi, saat ini ada juga obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi, saat Bapak Ibu membeli obat, jangan lupa lakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ibu, untuk keluhan Ibu saat ini, saran saya obat yang diminum dihentikan saja. Apabila sampai besok juga belum selesai gejalanya, silakan Ibu dan Bapak pergi ke dokter saja untuk mendapat anjuran yang lebih tepat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan telitilah dalam menelaah informasi obat. Tanyakan apoteker Anda. Apoteker siap melayani masyarakat. Oke, adik-adik, tadi sudah dilihat ya ada dua video yang sudah diputar sebelum acara ini kita mulai. Tapi sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, ini ada 2 sekolah ya, antara SMK dengan SMA kalau nggak salah ya. Jadi 2 sekolah mewakili untuk generasi-generasi milenials yang cerdas dan cermat dalam memilih obat gitu ya. Dan hari ini bersama saya, Apoteker Walid ya. Tadi sudah dibuka oleh kakak kita yang cantik yaitu Apoteker Wiwi ya. Terima kasih Kak Wiwi sudah membuka acara yang sangat luar biasa. Dan hari ini saya sebetulnya akan sharing bersama adik-adik dalam rangka WPD ya, World Pharmacist Day, atau tadi yang sudah dibilang sama Kak Wiwi, yaitu dalam memperingati Hari Apoteker Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 September ya, setiap tahunnya. Nah, sebelum saya nanti diskusi dengan adik-adik ya, adik-adik yang cantik dan ganteng hari ini, jangan lupa untuk nyalakan dulu videonya, supaya saya bisa melihat wajah-wajahnya yang cantik dan masih segar di pagi ini ya. Pagi-pagi sudah diskusi tentang obat ya, jangan pusing ya. Senyum dulu, saya pengen lihat dulu senyumnya sebelum saya berikan materinya ya. Nyalakan videonya, silakan. Ya, tuh kan senyumnya Mas Adik Danang ya, Dik Danang Tauhid Iksan. Wah, udah senyum pagi-pagi ya. Kemudian ada Cindy Anggraini, juga ada Karina Alexa. Ya, jangan lupa untuk dinyalakan videonya, karena nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan, Kak Wiwi bersama saya, ya boleh panggil Kak Walid juga boleh ya. Apoteker Walid dan Apoteker Wiwi akan menemani adik-adik untuk diskusi bareng nanti terkait dengan apa sih hari ini gitu ya, mau ngapain gitu ya. Nah, sebelumnya ini ada materi yang mau saya sampaikan. Sebetulnya ini sudah ada di video, tapi ini mengulas saja ya, mengulas kurang lebih 10 menit lah. 10 menit, silahkan dibantu ya. Suara saya terdengar jelas, Kak Wiwi? Ya, jelas. Oke, terima kasih Kak Wiwi untuk feedbacknya. Nah, adik-adik tadi kita sudah belajar
sudah melihat video di awal ya, yang tadi agak lama tuh di awal sebelum yang edukasi, di mana hari ini merupakan hari kita memperingati yang namanya Hari Apoteker Sedunia. Kalau tadi misalkan adik-adik tanya, apoteker itu apa sih gitu ya? Atau yang belum tahu apoteker itu siapa? Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi gitu ya, mengenal lebih jauh lagi yang namanya apoteker gitu ya. Dan hari ini khususnya kita akan memberikan informasi terkait dengan peredaran obat yang ada di Indonesia khususnya ya. Dan adik-adik ini kan adik-adik terpelajar gitu ya, dan harus lebih cermat dan cerdik gitu ya dalam memilih dan menseleksi obat yang mau dibeli dan pastinya mau digunakan ya. Jadi itu, dan kita merupakan apoteker dari Ikatan Apoteker Pengurus Cabang Kota Tangerang ya. Banyak sekali pengurusnya, dan hari ini kita mewakili teman-teman yang ada di Kota Tangerang hari ini ya. Silakan slide berikutnya. Nanti adik-adik jangan lupa kalau ingin bertanya, silahkan langsung ya, interaktif kelas ini. Kalaupun nggak bertanya, nanti saya akan tanya satu-satu ya, tenang. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada yang bilang katanya, apoteker itu apa sih Kak gitu ya. Mungkin ada yang tahu selama ini apoteker itu tukang obat gitu ya, nggak tahu orangnya mana gitu kan. Mau tahu nggak, kuliah apoteker itu kuliah apa sih? Kuliah bikin obat gitu ya, kuliah yang biasanya terima resep gitu ya. Betul gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tahu tentang apoteker itu siapa? Nah, apoteker itu merupakan pakarnya, ahlinya di bidang obat gitu ya. Jadi bukan dokter, bukan bidan gitu ya, bukan perawat yang pakar atau ahlinya di bidang obat, tapi apoteker ya. Jadi ingat obat, ingat apoteker. Nah, tapi kalau adik-adik tahu, apoteker itu apakah hanya bisa bekerja di puskesmas saja gitu ya, atau apoteker itu hanya kerjanya di rumah sakit aja. Nah, ternyata tadi juga udah dibilang di video sebelumnya ya, apoteker itu bisa jadi apa aja gitu ya. Bukan hanya di rumah sakit, bukan hanya di puskesmas gitu ya. Ada juga yang kerjanya di industri farmasi gitu ya. Contohnya misalkan saya sebut beberapa di Bio Farma yang saat ini sedang memproduksi vaksin gitu ya untuk COVID-19. Kemudian ada juga yang di pabrik jamu gitu ya. Atau juga ada juga yang di apotek, rumah sakit, atau juga ada apoteker itu yang kerjanya itu menjadi seorang wirausaha ya, atau kita sebut pharmapreneur. Jadi, kalau adik-adik pengen jadi apoteker, jangan pernah berpikiran apoteker itu hanya di rumah sakit, hanya di apotek, atau hanya di klinik gitu ya. Ternyata luas sekali apoteker itu ya. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Silakan slide selanjutnya. Nah, kalau hari ini yang berbicara di sini kan tadi ada Kak Wiwi dan saya juga Kak Walid ya. Kita adalah apoteker ya, di mana apoteker merupakan salah satu peminatan di bidang kefarmasian yang memang mendalami tentang yang namanya obat gitu ya. Jadi mulai dari tadi obat itu ditemukannya kapan, kemudian buat apa, cara buatnya seperti apa gitu ya, formulanya seperti apa, cara minumnya pun seperti apa, yang tahu itu apoteker ya. Tidak ada yang lebih tahu terkait dengan obat selain daripada apoteker. Jadi kalau adik-adik selama ini percayanya selain dari apoteker terkait dengan obat, waduh kasihan banget ya. Tapi nggak apa-apa, kalau tadinya belum tahu sekarang jadi tahu ya. Berarti kalau mau tanya tentang informasi lebih lanjut terkait obat itu kemana sih Kak? Cari apotekernya ya, boleh ke apoteker dekat, ke rumah sakit, atau mungkin ada di sini kakak-kakak idamannya yang jadi apoteker, nanti boleh ditanyain ya. Jadi itu ya, hari ini saya apoteker Walid dan apoteker Wiwi akan menemani adik-adik untuk sharing di hari yang sangat spesial ini. Oke, berikutnya silakan. Tadi saya udah info bahwa saya adalah apoteker dan juga ada Kak Wiwi. Nah, tadi juga udah saya sebutin ya, bahwa untuk penemuan obat baru itu adik-adik tidaklah mudah, apalagi di saat ini di era pandemi ya. Jangan dikit-dikit lihat handphone ada info, misalkan ada info apa, waduh ada obat COVID nih gitu ya, belinya harganya cuma 5.000 misalkan, contoh dexamethasone yang dulu pernah booming gitu ya. Karena adik-adik ketakutan duluan terkait dengan COVID-19, adik-adik order di online, di marketplace dan lain-lain, akhirnya apa yang terjadi?
akhirnya bukan memberikan sesuatu yang manfaat untuk tubuh, tapi ternyata malah merugikan untuk tubuh, malah jadi racun gitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan proses penemuan obat baru. Jadi tidak mudah adik-adik ya dalam menemukan obat baru itu. Perlu proses yang cukup panjang ya. Jadi jangan percaya dengan yang namanya berita hoax ya. Mana hoax, mana yang benar-benar itu informasi terkait dengan obat. Apalagi di saat ini harus bijak, harus cermat terkait dengan informasi obat gitu ya. Oke, selanjutnya setelah kita tahu ternyata proses penemuan obat baru itu lama gitu ya. Nah, adik-adik selaku generasi milenial ya, saya yakin di sini usianya di bawah 20 tahun, betul ya? Karena saya masih 18 tahun. Kak Wiwi masih 17 tahun setengah. Jadi kita sama ya. Anak SMA semua ya. Putih-putih bajunya ya. Nah, adik-adik selaku generasi milenial harus cerdas dan aktif dalam memilih informasi yang memang mana yang hoax atau bohong ya, mana yang benar. Nah, di sini kita mau mempromosikan atau mensosialisasikan informasi terkait dengan obat yang kita sebut dengan jargonnya atau tagline-nya dagu sibu. Apa itu dagu sibu gitu ya? Bukan dagunya si ibu ya, tapi dagu sibu itu adalah daknya dapatkan. Dapatkan obat itu dari mana sih yang baik dan benar Kak Walid gitu ya? Gunakan. Nah, gunakan obat yang benar itu seperti apa? Apakah ditelan semuanya? Apakah boleh dioles? Atau boleh dilempar aja ke mantannya adik-adik? Enggak juga ya. Yang C-nya adalah simpan gitu ya. Cara menyimpan obat pun ada aturannya, tidak sembarangan. Ya, jadi tidak boleh semua obat disimpan di freezer gitu ya atau di kulkas. Tiap obat ada aturannya. Kenapa sih seperti itu? Nanti kita akan bicarakan ya. Yang terakhir adalah ya atau buang. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di video ya, cara membuang obat yang sedianya cair seperti apa, yang padat seperti apa, atau mungkin jenis yang lainnya juga seperti apa, itu ada aturannya ya. Jadi adik-adik generasi milenial harus mulai waspada juga dan cerdik cermat dalam menggunakan, menyimpan sampai membuang obat itu seperti apa ya. Oke, di slide berikutnya setelah kita tahu dagu sibu tadi ya, yang pertama pastikan dapatkan obat ya, obat yang baik dan benar. Nah, di obat itu di kemasan ya, di box, di botol itu ada tandanya ya, ada yang tandanya itu hijau ada lingkaran hitamnya gitu ya, ada yang biru lingkaran hitam. Itu ada maksud dan tujuan ya. Ada yang obat bebas terbatas. Ini boleh dibeli tanpa resep dokter ya. Contohnya apa? Paracetamol gitu ya. Mereknya boleh apa saja. Saya sebutkan generiknya saja. Kemudian misalkan antasida gitu ya. Itu boleh ya. Boleh dibeli tanpa harus ke dokter dulu. Atau misalkan ada yang logonya kayak bunga ya, kayak tumbuhan gitu, kayak daun. Itu ada jamu, ada obat herbal terstandar, dan ada fitofarmaka. Biasanya yang kategori jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka biasanya sejenis vitamin ya, vitamin atau suplemen. Ini semua boleh dibeli tanpa resep dokter. Mau di toko obat berizin, mau di apotik, di rumah sakit itu boleh ya, boleh dibeli. Nah, ada lagi obat yang memang tidak boleh dibeli sembarangan. Adik-adik tetap harus ke dokter dulu untuk mendapatkannya, yaitu obat dengan resep dokter. Nah, logonya bulat, bisa dilihat yang obat keras itu ada huruf K di tengah-tengahnya, warnanya hitam huruf K-nya ya. Di dalamnya ada warna merah juga. Dan juga satu lagi narkotika, nah ini yang paling berbahaya. Adik-adik harus ini juga ya, harus lebih waspada lagi bahwa obat tersebut bisa menimbulkan ketergantungan ya, dan sangat merusak masa depan adik-adik untuk kedepannya ya. Dan kedua jenis obat ini harus mendapatkan resep dari dokter. Tidak boleh sembarangan beli, tidak boleh sembarangan minum ya, harus dengan dokter. Nah, kalau misalkan bertanya, Kak, dapetinnya di mana sih obat yang memang terjamin kualitasnya gitu ya, aslinya. Di sini ada beberapa rekomendasi tempat yang boleh adik-adik dapatkan obat yang asli gitu ya.
Yang pertama adalah di apotik ya. Di apotik, rumah sakit, puskesmas, atau toko obat berizin. Biasanya toko obat berizin ataupun apotik di depannya ada plang nama apoteknya, ada izinnya di sana. Berarti itu tempat atau sarananya sudah legal ya, mendapatkan izin dari dinas kesehatan setempat juga ya. Jadi boleh belinya di apotik, rumah sakit, puskesmas ataupun toko obat berizin ya. Berikutnya setelah dapatkan adalah gunakan ya. Nah, setelah dapatkan adalah gunakan. Nah, tadi baik, sebelum menggunakan. Nah, ini ada juga slide yang bagaimana jika beli obat online gitu ya. Nah, adik-adik jangan sampai nih ya, pas nyari obat terkait dengan COVID langsung googling, langsung nyari obat COVID online, nggak tahu sumbernya dari mana, kemudian belinya di marketplace ya, seperti yang tadi ada videonya, itu sangat berbahaya ya informasinya ya. Jadi tipsnya adalah jangan membeli obat di marketplace ya, terserah mau di Shopee atau Tokopedia itu jangan ya. Kemudian di tempat umum atau media sosial, dan juga di website yang tidak jelas ya. Tidak jelas itu sebenarnya websitenya itu website baju gitu ya, fashion, tapi kok jual obat gitu ya. Ya, kelontongan tapi jual obat, nah itu jangan dipercaya ya. Jangan lupa pastikan selalu saat transaksi online tetap diperhatikan informasi yang baik dan benarnya. Nah, kemudian pada saat adik-adik mendapatkan obatnya ya, obatnya baik dari apotik, baik dari puskesmas ataupun dari toko obat berizin, pastikan cek yang namanya klik. Klik itu apa sih Kak gitu ya. Klik itu singkatan, yang K-nya adalah kemasan. Cek kemasannya masih utuh, masih bagus. Tidak penyok, tidak berubah warna gitu ya. Tadinya misalkan beli paracetamol warnanya hijau. Kok beli yang kedua paracetamol warnanya jadi agak pudar hijaunya, padahal mereknya sama gitu ya. Kemudian di tempat yang sama dan memang produknya sama, itu boleh tidak diterima ya. Salah satu menjamin kualitasnya dari kemasan. Yang kedua adalah labelnya. Labelnya lihat ada nggak, masih bagus nggak, atau udah rusak, itu juga jangan diterima ya. Yang ketiga adalah izin edarnya. Dilihat di belakangnya biasanya ada nomor registrasinya. Apakah bentuknya itu POM atau misalkan TR POM ya, tradisional POM dan sejenisnya. Yang terakhir ini paling penting. Jangan sampai cuma bisanya beli minum. Cek kadaluarsanya atau expired date-nya ya. Jangan sampai beli obat atau vitamin pas diminum ternyata udah expired, udah 2 bulan yang lalu ya, tapi kemasannya masih bagus. Nah, itu juga harus waspada ya. Jangan lupa belinya di apotik yang berizin ya, dan tanyakan informasinya ke apoteker terbaik adik-adik yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke. Berikutnya, setelah tadi kita dapatkan, jangan lupa tadi kan dagu sibu ya, dannya dapatkan, gunya gunakan. Nah, gunakan obat itu ternyata tidak sembarangan ya. Ada aturannya. Ini ada 5O jargon dari Apoteker Indonesia ya. Pastikan telah memahami informasi minimal menggunakan 5O ini. O-nya apa sih Kawalid gitu ya, ada di depan layar ya. Yang pertama adalah obat ini nama dan kandungannya apa. Adik-adik harus tahu, beli obat mau vitamin mau apa gitu ya, harus tahu namanya apa, kandungannya apa. Oh, saya demam mau beli paracetamol gitu ya. Oh, paracetamol isinya gitu ya, atau mereknya apa, itu namanya, kandungannya tadi paracetamol 500 mg. Kemudian yang kedua, beli paracetamol berarti ada tujuannya buat meredakan demam atau nyeri gitu ya. Aduh, saya demam nih. Ya udahlah, udah 2 hari. Pencegahan pertama adalah beli paracetamol. Khasiatnya untuk meredakan demamnya tadi. Kemudian harus tahu dosisnya berapa. Biasanya di dalam kemasan ada yang namanya aturan minum atau anjuran pakai. Kalau tidak tahu, boleh tanyakan ke apotekernya. Kak Wiwi, aku mau tahu dong cara minum paracetamolnya berapa untuk usia aku 15 tahun gitu ya. Itu boleh banget ya. Itu kaitannya dengan dosis yang harus diminum oleh adik-adik atau oleh keluarganya yang mau minum obat tersebut. Kemudian cara menggunakannya juga harus tahu ya. Obat ini bagaimana cara menggunakannya.
Kalau obatnya tadi bentuknya minum, berarti diminum. Tapi kalau bentuknya salep, jangan diminum ya. Kak, ini saya mau beli salep korengan gitu. Saya ada korengan nih, Nanda misalkan. Nanda Eka ada korengan di bagian ini. Terus beli salep yang bebas gitu ya. Atau ada resep dari dokter. Kak, ini salepnya diminum ya? Boleh sih diminum gitu ya. Enggak bercanda ya. Bukan diminum salepnya, tapi dioles ya. Jadi tidak semua obat cara penggunaannya itu sama. Baiknya tanyakan kepada apoteker setempatnya ya. Yang terakhir adalah efek sampingnya. Jangan lupa nih ya. Efek samping setiap obat itu berbeda-beda. Contoh misalkan adik-adik ada resep kemudian alergi ya. Alergi pergi ke dokter kemudian dapat resep gitu ya. Kemudian resepnya dikasih ke apotekernya di apotek. Nah, adik-adik harus tanya juga, ternyata obat alergi kebanyakan efek sampingnya adalah mengantuk. Jadi pada saat mengkonsumsi tadi obat alergi yang diresepkan oleh dokter, yang diberikan oleh apotekernya di apotek, itu tidak boleh digunakan pada saat mengendarai kendaraan ya, atau pada saat belajar. Kenapa? Karena efek sampingnya adalah mengantuk ya. Jadi kalau disingkat 5O ini adalah makan Indomie ya, nama kandungannya apa, kemudian khasiatnya apa atau indikasinya apa, dosisnya berapa, kemudian cara menggunakannya apa, efek sampingnya apa ya. Jadi harus lebih cermat lagi. Oke, slide berikutnya adalah setelah kita tahu 5O, di slide berikutnya kita akan tahu setelah dagu batisi ya, simpan. Silakan slide berikutnya Pak Rifki. Oke, jadi adik-adik sambil menunggu slide-nya berpindah, jadi pastikan lagi untuk memahami yang namanya 5O ya. Nah, tadi sudah dapatkan, kemudian gunakan. Yang ketiga adalah simpan. Seperti yang Kak Walid bilang tadi nih, cara menyimpan produk itu, menyimpan obat ya, obat, vitamin, atau sirup, atau tablet, tidak boleh menyimpan sembarangan. Ada yang memang disimpan di tempat khusus ya, ada yang di suhu ruangan di bawah 30 derajat, ada juga yang memang harus di kulkas di bawah suhu 15 derajat biasanya ya. Nah itu harus diperhatikan. Kenapa sih Kak harus menyimpan obat tersebut sesuai dengan aturan? Kenapa? Karena itu akan menjamin kualitas dari obat yang kita minum nantinya ya. Yang keempat adalah buang. Nah, kalau terkait dengan buang, jangan lupa setiap obat itu pasti ada yang tablet, ada yang cair ya, ada yang berbentuknya juga salep, krim, dan masih banyak yang lainnya. Cara buangnya ini juga tidak boleh sembarangan. Jangan dibuang langsung ke tong sampah ya. Jangan buang langsung di tong sampah. Kenapa? Dikhawatirkan akan didaur ulang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau sudah didaur ulang, nanti akan dijual kembali dan itu sangat membahayakan untuk kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi caranya gimana sih Kak untuk membuang obat yang baik dan benar? Yang pertama adalah robek atau lepas kemasannya, dihancurkan ya, digunting ya. Obatnya dihancurkan, ditumbuk gitu ya, boleh ditumbuk atau kalau bahasa itunya dikeprek gitu ya. Campur dengan tanah atau encerkan dengan air. Nah, buang di saluran pembuangan atau dikubur ya juga boleh dicampur dengan tanah. Ini antisipasi untuk tidak digunakan kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jangan lupa kemasannya harus dirusak. Baik itu kemasannya blister atau strip ya, ataupun yang boxnya juga dihancurkan. Kemudian dalam memilih obat ya, apalagi zaman sekarang, milenial sekarang itu lebih pintar dalam menggunakan gadget ya, gadget atau alat komunikasi ya. Nah, dalam mengakses informasi lebih bijak, mana yang hoax atau yang palsu ya, yang cuma ngomong doang, yang cuma nulis doang tapi tidak bertanggung jawab, dan mana sumber-sumber informasi terkait dengan informasi obat yang memang boleh kita percaya. Ini adik-adik harus lebih cermat lagi, cerdas lagi dalam memilih informasi yang diambil dari media sosial ya, baik dari Facebook, dari Instagram atau dari marketplace lainnya. Itu ya. Jadi hindari yang namanya berita hoax ya. Oke, slide berikutnya kita akan lihat setelah tadi
yang saya bilang ada berita itu harus dipilih-pilih ya, jangan yang hoax tapi yang memang benar informasinya. Nah, cara mengenal sumber informasi itu ada dua adik-adik ya. Yang pertama adalah secara ilmiah, pasti adik-adik ini lebih cerdas lagi dalam memilih informasi obat ya. Kalau ilmiah itu pastinya ada informasi primer ya, di mana ini berkaitan dengan jurnal dan penelitian oleh orang-orang yang bertanggung jawab tentunya. Ini boleh banget ya. Yang kedua adalah informasi sekunder, di mana ini merupakan semacam artikel ya, atau artikel pendek ya, yang menerangkan tentang khasiat atau manfaat dari suatu obat atau vitamin dan sejenisnya. Dan ini sumbernya sumber yang dapat dipercaya ya. Yang ketiga adalah informasi tersier. Informasi tersier ini merupakan berupa buku referensi ya, buku referensinya yang terkait dengan informasi obat ya. Ini boleh ini dipercaya, ini bukan hoax ya. Yang kedua adalah tadi ilmiah, yang kedua adalah populer, tidak merujuk pada bukti ilmiah. Yaitu tadi bisa dilihat dari Google, dari marketplace atau media cetak elektronik lainnya, tapi sumbernya terpercaya ya. Dilihat siapa yang menulis, siapa yang posting, kemudian dari website mana. Jadi adik-adik harus mulai cerdas mengenal sumber informasi yang disampaikan di media sosial ya. Berikutnya adalah setelah kita tahu sumber informasi, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru atau hariap dalam memberikan atau menyebarkan informasi yang adik-adik tahu. Baru tahu misalkan contohnya seperti ini. Sekarang kita masih masa pandemi ya, tentang COVID-19. Ternyata adik-adik ada broadcast ya, ada broadcast dari teman-temannya di WA, ini ada obat COVID gitu ya. Obat COVID-nya harganya cuma 3.000. Langsung disebarin gitu ya, ke WA-nya, ke statusnya, dan lain-lain. Nah, adik-adik harus cerdik dan cermat dalam membagikan atau share ilmu atau informasi terkait dengan obat. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya untuk orang lain ya, apalagi yang tidak tahu tentang tadi informasi dari apoteker ya. Jadi gimana sih Kak caranya? Yang pertama adalah pastikan sumbernya asli ya, resmi, terdaftar atau tidak. Kalau resmi dari apoteker Indonesia ataupun dari situs kesehatan yang terpercaya, itu boleh disebarkan ya. Dari Kementerian Kesehatan itu juga boleh. Yang kedua adalah kompeten tidak yang menulis atau memberi informasi sesuai bidang atau gelar akademik. Maksudnya apa? Yang menulis siapa? Kalau yang menulisnya misalkan yang jual kelontongan gitu ya, terus memberikan informasi tentang obat COVID, jangan dipercaya. Tapi kalau yang menulis artikelnya itu Kak Wiwi ya, apoteker Wiwi Winarti SSI, itu boleh ya, karena beliau merupakan seorang apoteker yang tahu informasi tentang obat. Yang ketiga adalah informasi obat atau kesehatan pastikan dari tenaga medis, kesehatan, apoteker atau web pemerintah ya, salah satunya Kemenkes dan BPOM ya. Jadi pastikan memilih informasi yang tepat dan akurat. Yang terakhir adalah jika terdapat keraguan, adik-adik jangan lupa untuk bertanya ke apoteker ya. Jadi kalau dapat info yang memang masih ragu, ini infonya dari mana, lari ke apotek terdekat, tanyakan ke apoteker setempatnya ya. Boleh. Di slide berikutnya, ini kalau misalkan adik-adik ingat obat, jangan lupa untuk ingat apoteker ya. Itulah untuk materi sharing hari ini terkait dengan Dagusibu ya. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara baik dan benar. Yang terakhir, ingat obat, ingat apoteker. Itu Kak Wiwi ya. Sekarang kita akan langsung ke diskusi bersama adik-adik yang cantik dan ganteng pada pagi ini ya. Silakan Kak Wiwi. Ya, terima kasih untuk paparannya Kak Walid. Adik-adik cukup jelas ya dari pemaparan yang disampaikan oleh Kak Walid tadi. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang masih ragu, bimbang, masih belum tahu apoteker itu ngapain aja atau apaan yang dikerjain. Terus misalkan lagi mau ditanya, kok beredar nih ya obat sebegitu murahnya bisa jadi obat COVID dan lain sebagainya, boleh di-sharingkan di sini. Ingat obat, ingat apoteker. Ingat obat, ingat Kak Wiwi. Salah ya? Ingat obat, ingat apoteknya Kak ingat Wiwi Kak ya. Walid. Oh ya. Ingat obat, ingat Kak Walid. Ingat obat, ingat Kak Wiwi. Boleh. Silakan yang mau bertanya semuanya buat adik-adiknya.
Oke, yang mau bertanya silakan raise hand atau say hi, tangannya seperti ini nanti akan dibukakan ya. Kalau Ya. nggak tahu fitur dari raise hand-nya. Silakan yang mau bertanya. Oke, ada Kanabila. Silakan, Kanabila sudah angkat tangan. Angkat tangannya apa nih? Ya. Mau bertanya atau sudah nyerah nih? Pertanyaannya adalah, Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari SMA 13. Saya mau nanya nih, biasanya kan kita kalau minum obat itu sehari bisa 3 kali atau 2 kali. Nah, pertanyaannya, jarak waktu minum obat berapa jam sekali ya yang benar? Terima kasih. Oke. Terima kasih Oke, sudah untuk Kak Adik Nabila? Nabila. Ya, Kak Walid mau dijawab langsung atau tunggu pertanyaan berikutnya? Oke, saya jawab langsung saja ya. Oke, Gak enak kalau ditunda-tunda soalnya. Oke, siap. Kak Nabila, terima kasih untuk Adik pertanyaannya. Nabila. Tadi kalau misalkan minum obat ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari. Itu gimana sih jeda waktu minumnya gitu ya? Jeda waktu minumnya itu angka pertama adalah berapa kali minumnya ya, 3 pertama. Angka yang kedua adalah jumlah obat yang diminumnya. Jadi kalau berapa kalinya adalah 24 jam dibagi per 1, 3 kali 3 adalah 8, berarti adalah per 8 jam minumnya. Kalau misalkan 2 kali sehari berarti per 12 jam sekali minumnya ya. Jadi itu untuk aturan minum obatnya kalau dikaitkan dengan berapa jamnya. Itu ya Kak Nabila ya. Iya, Kak Walid, mungkin yang dimaksud Adik Nabila Oke. ini kenapa gini, kenapa obat itu kok ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dalam 1 hari, itu sebenarnya, jadi dia bingung, sebenarnya itu yang baik itu yang 2 kali apa yang 3 kali gitu ya. Jadi yang saya meluruskan di sini Oke. Siap. tidak Jadi tidak kalau misalkan semuanya ada harus 3 obat kali yang 2 atau kali, ada yang 3 kali, itu kan balik lagi Iya, berdasarkan resep dokter gitu kan, resep dokter untuk nah, mengobati iya, penyakit yang diderita oleh si pasiennya. Pastinya ada tujuannya. Contoh misalkan paracetamol kenapa sih butuh 3 kali untuk orang dewasa misalkan ya. Kenapa yang satu lagi anak-anak cuma 2 kali sehari. Itu biasanya dikaitkan dengan satu manfaat atau khasiat dari obat tersebut untuk mengobati penyakit yang diderita oleh si pasiennya. Kedua juga terkait dengan dosis yang dibutuhkan untuk mengobati penyakit tersebut ya. Apalagi dengan resep dokter, pasti dokter sudah menentukan berapa kebutuhan si pasiennya untuk menyerap obat tersebut gitu ya di dalam resep tersebut ya. Jadi itu kaitannya adalah dengan seberapa khasiat atau manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh terkait dengan manfaat dari obat tersebut. Itu. ya. Gimana Dik Nabila, sudah cukup jelas dengan jawaban dari Kak Walid? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya. Untuk Sama-sama pertanyaan Kak berikutnya, Nabila. ya sama-sama. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin yang lainnya. Oke, sambil menunggu mungkin Kak Wiwi kalau nggak salah kan tadi kita memang sudah bicara apoteker itu tidak hanya kerja di apotek atau di rumah sakit. Betul ya Kak Wiwi ya? Iya, betul. Nah, termasuk adik-adik Kak Wiwi ini merupakan pharmapreneur, di mana pengusaha apotek yang memang mempunyai apotek sendiri dan berjiwa wirausaha ya. Jadi Kak Wiwi ini tidak kerja di apotek, tidak kerja di rumah sakit, tapi punya apotek sendiri ya, yang disebut pharmapreneur. Ibu rumah tangga juga ya. Jadi apoteker itu luas ya karirnya. Jadi jangan hanya adik-adik berpikir apoteker hanya di rumah sakit gitu ya, atau hanya di klinik. Nah, hari ini kita ada sharing dari kakak yang lainnya, kakak apoteker yang lainnya yang kerja di industri farmasi. Betul ya Kak Wiwi ya? Oke, silakan dilanjut untuk apoteker. Halo Kak Wiwi. Ya, halo juga. Jelas ya? Ya, adik-adik dari ini kakak apoteker kita yang satu lagi, namanya Kak Kevin. Yang ganteng. Kak Kevin ya, ini mau sharing nih ya? Ya, sharing tentang apoteker bagaimana kinerjanya untuk di bidang industri ya, karena
Kak Kevin itu sendiri dari industri farmasi. Ya, silakan Kak Kevin untuk memaparkan sedikit sharingnya buat adik-adik semua. Oke, terima kasih untuk Kak Wiwit dan Kak Walid, apoteker Wiwit dan apoteker Walid ya. Nah, juga untuk selamat pagi, salam sehat untuk adik-adik generasi milenial dari SMK 13 dan SMA 13 dan SMK 9 ya. Nah, pagi ini saya nama Kevin ya profesi sebagai apoteker yang bidang karyanya bekerja di industri farmasi. Mungkin adik-adik dari SMK 13 atau 9 yang punya cita-cita menjadi apoteker ada nggak? Ya, saya yakin pasti ada ya, atau setidaknya mungkin ada yang bercita-cita nanti kalau saya sudah lulus, sudah kuliah, mau kerja di industri farmasi, ya. Nah, apa sih kerja di industri farmasi? Ya, apoteker yang bekerja, ya memang apoteker yang bekerja di industri farmasi itu biasanya minimal 3 ya. Dia ada nanti sebagai kepala penanggung jawab produksi, ada yang bertanggung jawab sebagai pengawasan di bagian pemeriksaan, quality control, dan juga ada yang bekerja di manajemen mutu. Jadi secara keseluruhan, karena industri farmasi itu kita memproduksi obat itu harus ada pengawasan dari Badan POM. Dari awal berdirinya industri farmasi harus mendapatkan untuk operasionalnya, untuk memproduksinya harus mendapatkan CPOB. Mungkin ada adik-adik yang tahu CPOB. CPOB itu cara pembuatan obat yang baik. Nah, cara pembuatan obat yang baik itu artinya harus memenuhi persyaratan ya, baik dari fasilitas bangunannya, nanti dari mesinnya, dari personilnya, terus dari bahan bakunya, dan semuanya diperiksa ya. Nah, di situ setiap tahun kalau industri farmasi yang sudah mempunyai CPOB itu diaudit atau diperiksa Badan POM. Nah, untuk mendapatkan CPOB itu ya harus dipenuhi sehingga baru bisa produksi obat. Maka obat itu tidak segampang kita membuat, ya saya mau buat kue gitu ya, terus saya buat adonannya begini, tidak. Nanti karena ruangannya harus nanti ada dikondisikan, ada ruangan AC, AC-nya ada saringannya, terus orang yang masuk nanti bekerja harus pakai baju, didobelin atau ganti baju, sehingga baju kayak yang sekarang penanganan COVID gitu ya, nah harus pakai masker dan kacamata gitu ya, nah supaya apa, tidak kontaminasi, jadi higienis sekali gitu ya. Nah, obat yang diproduksi itu nanti mereka sebelum diproduksi obat itu harus diregistrasikan. Nah, setiap industri farmasi itu nanti meregistrasikan obatnya di Badan POM. Nah, seperti yang dijelaskan dari Kak Walid ya, ada nanti obatnya dotnya hijau, ada dotnya logonya biru, merah, itu sudah golongan obatnya apa yang sudah mendapatkan izin edar, sehingga baru bisa diproduksi nanti di industri farmasi. Nah, setelah diproduksi nanti juga pakai mesin-mesin, orangnya harus pakai baju ya, ganti baju, nggak boleh langsung masuk itu, terus pakai penutup topi. Nah, setelah diproduksi nanti diperiksa lagi kadarnya memenuhi persyaratan enggak. Setelah memenuhi persyaratan, oke, lolos menjadi obat sudah jadi, masuk ke gudang, disimpan pada suhu tertentu. Nah, kalau sudah disimpan, distribusinya juga harus jelas ke PPF, ke apotik, ke rumah sakit, ya tidak sembarangan didistribusikan. Nah, begitu juga nanti yang harus kembali lagi harus dilaporkan. Jadi semua terlapor ke Kementerian Kesehatan maupun nanti ke Badan POM. Nah, itulah di industri farmasi itu obat itu diperlakukan barang yang sangat mewah gitu ya, tidak sembarangan gitu ya. Nah, sehingga harus higienis, semua pakai sarung tangan dan lain-lain sebagainya. Nah, dan juga makanya obat begitu didistribusikan nanti pada simpan pada suhu-suhu tertentu, tidak pada suhu sembarangan. Bahan baku yang masuk juga harus diperiksa, dan demikian ketatnya. Kalau tidak memenuhi persyaratan, udah tidak boleh dipakai gitu, harus dikembalikan pada suppliernya. Nah, obat yang sudah diproduksi itu kalau sudah mendapat izin persetujuan
sudah diperiksa di laboratorium, memenuhi persyaratan, nah, baru distribusikan. Setelah distribusikan ke puskesmas, ke apotek, ke PBF, nah nanti kalau obat yang sudah edar mereka kembalikan lagi ke industri untuk dimusnahkan, biasanya begitu ya. Nah itu adik-adik gambaran bahwa kerja di industri farmasi itu, bahwa obat diproduksi itu sembilan tepatnya dengan kualitasnya gitu. Saya kembalikan ke Kak Walid dan Kak Wiwit gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Kak Kevin untuk sedikit pemaparannya, gambaran bagaimana kondisi di industri farmasi. Jadi gini ya adik-adik ya, kalau tadi Kak Walid sudah menjelaskan obat itu ketika sudah beredar di masyarakat, bagaimana kita menggunakan obat itu dengan baik, dengan benar, dengan cermat, dengan cerdiknya. Nah, Kak Kevin ini bekerja di bidang industri farmasi, jadi ternyata di industri pun ketika obat itu dibuat, itu tidak sembarangan untuk dibuat, bahkan diperlakukan secara khusus. Jadi mulai dari pembuatannya, bagaimana diolahnya, sampai obat itu jadi, itu diperlakukan dengan sangat yang luar biasa, yang kemudian obat itu beredar di masyarakat, kita perlakukannya juga yang sangat luar biasa dan harus hati-hati gitu ya. Oh ya, untuk adik-adik, ini ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu gusar dan untuk masalah kuota, karena nanti ada kompensasi untuk kuota para peserta yang ikut pada acara World Pharmacist Day ini. Gitu. Kak Walid mungkin mau langsung sesi berikutnya, kita ada kuis pada pagi hari ini. Oke, sebelum kuis, saya mau nanya satu orang cowok dulu, karena tadi yang bertanya itu cewek-cewek cantik. Iya. Nah, saya mau tanya salah satu perwakilan cowok dari yang namanya Ariel Ibrahim dari SMK 9 ya. Halo. Oke, jadi sekarang Kak Walid yang bertanya. Oh iya, kalau mereka yang bertanya, saya yang bertanya ya. Nah. Oke, siap. Mana anaknya nih ya? Ariel Ibrahim dari SMKN 9 Tangerang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya adik Ariel hari ini? Baik, baik. Ariel Noah. Baik ya. Oh, Ariel Noah ya. Saya mau tanya dong, apa yang adik Ariel dapetin mulai dari tadi lihat video dan pemaparan yang kita berikan ke adik Ariel. Apa sih yang adik Ariel dapetin hari ini? Dapat tahu di obatnya, kalau udah kadaluarsa itu gimana, dibuangnya, terus disimpannya gimana, dapetinnya gimana, harus yang terpercaya lah. Terus simpannya gimana, gunakannya gimana. Oke, sebelumnya belum tahu berarti ya? Sebelumnya belum tahu ya? Dan sekarang sudah tahu. Oke, berikan tepuk tangan dong buat adik Ariel, teman kita, luar biasa sekali ya. Kak Walid, aku mau tanya juga tuh sama adik Ariel tadi. Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh banget. Ini adik Ariel sebelum ada ketemu sama kakak-kakak apoteker ini, tahu nggak sih apoteker itu siapa? Pada adik Ariel sendiri udah tahu ya, sudah kenal dengan apoteker itu siapa. Gambarannya seperti apa nih sebelum ketemu dengan kita ini? Apoteker itu apa sih gitu? Ya, bikin obat gitu, terus. Oh gitu. Jadi hanya bikin obat gitu ya? Taunya apoteker tuh ya bikin obat gitu? Kosmetik juga bisa ya? Iya, kosmetik juga bisa. Ya. Jadi apoteker itu nggak hanya bikin obat atau bikin kosmetik, enggak ya. Tadi Kak Walid sudah memaparkan secara jelas, panjang lebar, kalau apoteker itu tidak hanya bergerak di bidang itu saja, tapi banyak di bidang yang lainnya. Oke Kak Walid, untuk kuisnya bisa dilanjut? Oke, Kak Wiwi, sebelum kuis, mungkin kita minta adik-adik untuk screenshot atau capture di handphonenya masing-masing ya. Nanti dikirim ke grup yang sudah dibuat oleh kakak-kakak apoteker di Kota Tangerang ya.
Jangan lupa untuk dipasang dulu videonya, pasang dulu, aktifkan dulu Pasang feature videonya videonya ya. semuanya. Kita nanti akan hitung ya. Silakan dipasang. Nah, wah kelihatan tuh sekarang ya, ada Cindy Anggraini, ada Domuana, wah banyak sekarang ya, Ahmad Zaini. Silakan semuanya diaktifkan feature videonya. Dalam hitungan ketiga silakan screenshot atau capture untuk kegiatan hari ini. Nanti dikirim ke grupnya karena tadi ada kompensasi apa Kak Wiwi? Ada kompensasi untuk internet ya? kuotanya. Iya, Kuota ya? Kuota internetnya nanti Iya. akan diganti. Dan jangan lupa untuk diposting juga, diposting di Instagramnya kalau yang sudah punya akun Instagramnya, dan di-mention ke IAI_Tangerang Kota ya. Oke, kita hitung mundur ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan capture kegiatan hari ini. Oke, sudah ya. Kalau sudah, jangan lupa dikirim ke grup yang sudah dibuat oleh kakak-kakak apoteker ya. Ada Kak Widya dan ada Kak Rifki di sana ya. Oke, kita tadi sudah berikan materi atau informasi yang sangat menarik buat adik-adik. Dan sekarang kita mau bagi-bagi hadiah. Betul Kak Wiwi? Ih, betul. Baik banget loh kita ini. Kuota Kuota sudah ternyata ya dikasih. apoteker itu ya. Iya, kuota udah dikasih. Sekarang kita mau bagi-bagi hadiah, pakai kuis juga. Ya enggak? Ya adik-adik. Betul Semangat ya. tetap semangat. Dan Tetap kuis semangat ini sama kuis hanya kita untuk di masa pandemi. 3 orang ya. 3 orang ya, betul Kak Wiwi Oh, ya? 3 orang. Oke, ada 3 pemenang. Hanya 3 pertanyaan berarti nih Kak Walid ya. Silakan mungkin Betul. pertanyaan yang pertama Kak Walid. Pertanyaan yang pertama nanti akan muncul di layar, dan yang tercepat raise hand-nya akan dibukakan mikrofonnya dan untuk menjawab ya. Kita akan buka pertanyaan pertama, ini dia. Nah, WPD atau World Pharmacist Day, Hari Apoteker Sedunia, diperingati setiap tanggal berapa? Silahkan raise hand, nanti akan langsung dibukakan oleh panitia ya. Nabila itu lah. Tadi saya udah nyinggung nih di awal pembukaan tanggalnya. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan dibukakan mikrofonnya. Ada tuh. Ya. Siapa tadi? Diaktifkan Nabila Oke, boleh dibantu dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya. Nabila dari SMA 13. Tanggal 25 September. Tanggal 25 September. Betul gak Kak Wiwi? Betul banget. Yeay, keren. Selamat ya Nabila. Selamat, ya. nanti ada hadiah dari kita. Ya. Iya. Betul ya. Oke, jadi Hari Farmasi benar, Dunia tanggal itu 25 tanggal ya. 25 September. Ini pertanyaan kedua nih ya. Kuis kedua nih. Silakan Kak Wiwi yang baca deh, yang kedua. Boleh. Yang kedua, ya. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, Dagusibu merupakan tagline atau jargon dari Apoteker Indonesia yang merupakan kepanjangan dari, tadi udah dipaparkan panjang lebar oleh Kak Walid ya. Ayo, Dagusibu itu kepanjangan dari apa? Nah, itu siapa? Ariel Ibrahim ya. Ariel Ibrahim SNKN 9. Oke. Sampaikan tangannya. Kepanjangannya. Silakan sebutkan namanya, dari sekolah mana? Ya. Ariel Ibrahim dari SMK 9. Dagusibu kepanjangannya dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yes. Gimana Betul Kak Wiwi? Benar ya? Sekali untuk Oke, congratulations. Selamat ya. Selamat Ustadz Ariel. Keren. Ya, satu lagi Kak Walid. Masih ada satu pertanyaan. Satu lagi masih ada ya. Ayo Masih. rebutan. Hadiahnya Rebutan. lumayan loh. Ini dia. Sebutkan 3 tempat atau sarana yang disarankan untuk membeli obat asli. 3 tempat. Silakan raise hand atau angkat tangan. Ayo, 3 tempat beli obat itu di mana sih gitu ya? Untuk menjamin keasliannya. Nah, itu sudah ada. Siapa ini? Oh, sudah ada. Ya, sudah ada yang Boleh, silakan dibantu buka. Cindy Anggraini. Oke, Cindy, silahkan untuk jawaban pertanyaannya. Cindy tadi ya.
Cindy Anggreni. Nama saya Cindy Anggreni dari SMA 13 Tangerang. 3 tempat yang disarankan untuk membeli obat asli yaitu apotik, puskesmas, dan rumah sakit. Ya, Gimana Kak Wiwi? Betul? betul sekali jawabannya. Jadi boleh dibeli di apotik, Halo? puskesmas, atau rumah sakit ya. Oke, selamat ya. Yes, jawabannya Apotik, betul sekali. rumah sakit, dan puskesmas. Puskesmas. Jadi Wah, ternyata Kak Wiwi. Halo itu Kak tadi Wiwi. ya, seru nih. Iya, iya, gimana Kak Walid? Ternyata Ya. ini adik-adik kita itu cerdas-cerdas ya. Setelah diberikan materi langsung Semangat, mendapatkan semangat ya. informasi yang baik dan benar ya. Bisa menjawab semuanya ya. Betul sekali, jawabannya sangat Halo? tepat sekali. Jadi, ya, halo? Iya, betul. Ya, Jadi, oke. insya Allah udah jelas semua nih ya, dari adik-adik, bagaimana tadi pemaparan apa yang sudah disampaikan dari Kak Walid. Mereka juga semangat, kuisnya juga bisa semuanya menjawab, diskusinya juga cukup bagus. Kak Walid tadi mau ditambahkan untuk penyampaiannya ini? Ada yang mau Oke, ditambahkan? untuk yang terakhirnya, yang pertama adalah terima kasih ke adik-adik yang sudah join hari ini di acara kita ya, World Pharmacist Day untuk PC Kota Tangerang, pengurus cabang IAI Kota Tangerang. Dan saya harapkan adik-adik lebih cerdas lagi, lebih cermat lagi dalam memilih dan memilah informasi obat ya. Kalau mau tahu lebih lanjutnya nanti terkait dengan kegiatan apoteker yang ada di Kota Tangerang, jangan lupa untuk follow Instagramnya yaitu di IAI_Tangerang Kota ya. Boleh itu di follow karena banyak sekali informasi terkait dengan kegiatan apoteker di Kota Tangerang. Mau japri dengan apoteker Kota Tangerang pun boleh dipersilakan ya. Dan semoga nanti kita akan jumpa di lain kesempatan bersama saya Apoteker Walid dan juga ada apoteker Saya, Apoteker Wiwi. Iya, semoga Iya. nanti kita akan jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih adik-adik SMA Terima kasih dan adik-adik SMK semuanya ya. 9 ya. SMK dan SMA AN 13 dari Kota Tangerang ya. Siap. Alhamdulillah demikian tadi serangkaian acara kita untuk pemaparan bagaimana apoteker itu, tugasnya itu apa, kemana saja, dan apa yang dilakukan. Dan juga tadi harapan kita semuanya adik-adik semua bisa lebih cerdas lagi, lebih paham lagi dalam menyikapi, dalam memperlakukan obat itu. Dan hati-hati ya, jangan sembarangan untuk membeli obat online. Ingat obat, ingat apoteker. Iya, ingat obat, ingat apoteker. Jadi bisa dicari informasi terdekat. Kalau bingung, tanya. Datang ke apotek, cari apotekernya mana. Kalau bingung mau konsultasikan ini sebenarnya obat untuk apa. Atau punya saudara dan lain sebagainya, punya saudara atau punya teman terdekat yang berprofesi apoteker juga bisa langsung ditanyakan. Cukup segitu saja Kak Walid ya. Yang sharing kita pada pagi hari ini, berbagi ilmu kita pada hari ini. Oke, sebelum kita closing, Kak Wiwi, kita akan lambaikan tangan seperti ini dulu, aktifkan semua fitur videonya, dan kita akan screenshot ya adik-adik. Jangan lupa untuk senyum dan lambaikan tangannya seperti ini ya. Kita akan screenshot. Oke. Oke ya. Lambaikan tangannya semuanya adik-adik. Kak Walid screenshot nih tugasnya nih. Ya, kita akan screenshot. Sebentar. Oke ya. 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik. Say hi. Say hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Kak Wiwi yang sudah menemani saya, dan terima kasih Kak Kevin dan adik-adik yang sangat luar biasa. Dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.